Penyakit kelamin dan HIV di Kabupaten Berau hingga Agustus 2023 masih ditemukan Dinas Kesehatan. Kasus tersebut diketahui saat tes kesehatan ke sejumlah pengunjung dan penghuni tempat hiburan malam. Soal apa? Kepala Dinas Kesehatan Berau Toto Hermanto menyatakan pihaknya akan memantau ketat mereka yang dinyatakan terjangkit penyakit kelamin. Khusus HIV, Dinas Kesehatan mengakui jika kasus tersebut seharusnya tidak terjadi di Kabupaten Berau. Itu disampaikan merujuk peraturan daerah. Jadi sasarannya yaitu yang punya risiko. Ini bukan organisasi lah, THM ya. Oh iya. THM yang memang punya. Kami akan berhubungan dengan yang pemilik THM itu. Kemudian nanti kami akan menyampaikan ini yang harus dilakukan adalah ini SOP untuk pengobatan dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, kenapa sih kasus HIV di Kabupaten Berau masih ada nih Pak? Dari pemaparan Dinkes ini sebenarnya untuk kasus-kasus HIV, kalau menurut Perda sih harusnya tidak ada. Ya, karena memang Perda lokalisasi memang ada tuh, kan sudah dilarang. Nah, masalahnya adalah mungkin dari THM itu sendiri melakukan ya itulah seperti itu. Sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana pembinaan di dalam THM itu. Saat ini tercatat 22 orang positif terjangkit penyakit kelamin dan 8 orang positif HIV. Umumnya mereka berasal dari tempat hiburan malam. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pelepasan kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN asal Samarinda ini berlangsung di halaman kantor Dinas Pendidikan. Jumlah kontingennya 26 pelajar dari sekolah dasar dan menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Asli Nuryadin menyatakan Olimpiade pelajar ini merupakan kegiatan rutin. Jenjangnya sejak dari tingkat kota atau kabupaten hingga nasional. O2SN ini mempertandingkan beragam perlombaan mulai seni, olahraga, dan pengetahuan. Ini kegiatan rutin ya dari Disdikbud karena jenjangnya sampai ke nasional. Namanya itu kreativitas siswa ya. Ada olahraga, ada seni, ada OSN. Nah, olahraga ini macam-macam cabangnya, diantaranya yang populer di Indonesia itu adalah bola. Gala siswa Indonesia. Alhamdulillah untuk Samarinda udah ada hasilnya. Kontingen Kota Samarinda itu berhasil mewakili Kalimantan Timur nanti di tingkat nasional. Pada Olimpiade kali ini, Samarinda memberangkatkan 26 atlet terdiri dari 14 pelajar SD dan 12 pelajar SMP. Sedangkan cabang olahraga yang diikuti 11 cabur. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan 003. SD 0? 03. Oke. Ikut cabang olahraga apa ini? Karate. Karate. Sudah berapa lama pelatih karate? 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Nah, ini pada saat kan dikirim nih ya dari Dinas Pendidikan Kota, gimana perasaannya? Hah? Perasaannya gimana? Senang pasti. Senang ya? Ada target menang juara 1 nggak? Ada ya? dari Kota Samarinda itu memberangkatkan 26 atlet, 14 dari SD dan 12 dari SMP. Dari SMP itu ada 5 cabur, kemudian SD ada 6 cabur. Dan alhamdulillah senam kemarin sudah dilaksanakan di Kota Samarinda, di Palaran, dan Kota Samarinda putri mewakili ke tingkat nasional. Penghormatan kepada pembina Dinas Pendidikan Samarinda menargetkan semua cabur dimenangkan atlet Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Otorita IKN dengan Badan Siber Sandi Negara atau BSSN dan Lembaga Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP berlangsung di area hunian pekerja IKN Selasa siang. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menyatakan kesepakatan ini dibuat untuk menjadikan IKN sebagai kota pintar dengan ketahanan digital yang kuat. Ia yakin jaringan yang kuat akan menjadikan sistem pertahanan semakin baik. Ini juga bagian dari kesiapan untuk membentuk Pemdasus IKN. Cetak biru, kemudian program-program itu bisa segera dilaksanakan di lapangannya. Menjelang nanti tahun depan kita akan memulai sebagai Pemdasus, dari pemerintah daerah khusus. Dari cyber itu banyak ya dimensinya kan. Yang pertama dari sisi kita ingin membuat kota ini menjadi smart city. Kan pasti itu ya, jadi nanti ada beberapa interaksi kita dengan masyarakat, interaksi kita dengan semua audiensi, misalnya tidak hanya di Indonesia tapi di dunia ya. Nah, bagaimana dalam berinteraksi itu kita bisa memastikan bahwa sistem kita tetap baik gitu ya, sistem kita tidak gampang untuk dimasuki oleh beberapa pihak-pihak yang akan dalam tanda petik membuat kekacauan di penyelenggaraan pemerintahan kita. Jadi Sementara pihak BSSN dan LKPP menilai kota pintar harus syarat akan teknologi. BSSN akan bertugas mengamankan sistem perangkat lunak, sedangkan LKPP akan memantau sistem pembangunannya. Bahkan mereka saat ini sudah menempatkan 33 sumber daya manusia di IKN. IKN ini merupakan sebuah didesain sebagai smart city ya, artinya padat dengan teknologi digital, maka dalam pikiran seperti itu keamanannya harus kita jaga. Tentu keamanan ini harus sejak perencanaan sudah dihitung, kemudian kita menyiapkan tentunya nantinya sumber daya manusianya dan mengamankan sistem yang digunakan di IKN ini. Nah, yang kami lakukan selama ini adalah bagaimana proses pengadaannya bisa cepat, tapi juga prosedural. Apalagi melibatkan peran swasta yang sedemikian besar, sehingga beberapa peraturan sudah kita buat, termasuk proses pengadaan lewat KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, kemudian juga untuk percepatan lewat peraturan LKPP juga sudah kami lakukan. Termasuk MOU hari ini kita menempatkan 33 personel LKPP. Ketahanan digital pada IKN dinilai penting, mengingat tahun 2024 upacara peringatan Hari Kemerdekaan akan digelar di sana. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara.